Nah, ini nih, STAN tahun ini nggak buka. Tapi bagi kalian yang sangat-sangat pengen tahu tentang bea cukai dan logistik tentunya bisa daftar di sini karena kakak juga baru banget. Wow, ini pelajaran kakak diploma 4. Mantap, keren-keren. Dan kalian yang mungkin pupus sarapannya di STAN, kakak saranin bisa masuk ke Poltrada Bali. Ini akan membuka jalur pola pembibitan Kementerian Perhubungan dan tentunya ada 3 prodi yang nanti akan sampaikan di video ini ya, makanya tonton video ini sampai akhir. Wow, pokoknya Poltrada Bali ini membuka kuota 24 taruni, jadi 24 untuk masing-masing prodinya. Sedangkan Poltrada Bali ini membuka 3 prodi baru. Jadi total yang akan diterima adalah sebanyak 72 taruna-taruni. Wow, tentu ini akan menjadi peluang besar kalian untuk menjadi taruna atau taruni tahun 2021. Nah, bagaimana peluangnya? Simak video ini sampai akhir dan kita bareng-bareng akan menginformasikannya secara update untuk Poltrada Bali, kampus baru dari Kementerian Perhubungan pola pembibitan. Dan tentunya kalian lulus dari sini auto PNS dong karena pola pembibitan. So, tonton sampai akhir dan enjoy. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra tentunya. Dan kembali lagi di channel Taruna Indonesia TV. Dan kali ini kakak ingin membahas terkait dengan wow, ini the best banget ya, sekolah terbaru dan sekolah yang satu-satunya bisa menerima jurusan IPA, jurusan IPS, dan tentu SMK ya. Jadi di sini kakak ingin memberikan informasi ini dan tentu kakak akan detailkan banget informasinya karena memang baru kemarin sih kakak dikasih bahannya. So ya, sebelum video ini kita mulai dan informasi ini kakak sampaikan ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe kalian itu akan membantu mengembangkan channel kakak untuk selalu memberikan informasi terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. So jangan lupa untuk loncengnya juga dan like video ini ya. Kalian biasanya nonton aja tapi nggak like, itu kadang buat kakak nggak apa-apa sih, no problem. Yang penting kalian nonton dan kalian benar-benar simak informasinya dan finally kakak bisa melihat kalian menjadi taruna-taruni untuk tahun 2020-2021. Oke? Baik, kita lanjut aja. Dan di sini kita seperti biasa record dulu ya. Nah, di papan pertama sudah kita lihat ya, di sini ada Politeknik Transportasi Darat Bali, di mana Poltrada Bali yang disingkat Poltrada Bali ya. Poltrada Bali ini merupakan salah satu sekolah perhubungan di bawah naungan Kementerian Perhubungan dan di bawahnya lagi ya tentu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ya. Dan ini merupakan sekolah yang baru ganti nama dari awalnya BP2TD Bali sekarang menjadi Politeknik Transportasi Darat Bali atau Poltrada Bali, dan tentunya sudah berdiri sendiri ya dan memberikan atau membuka nih beberapa prodi baru dan tentu ini sangat-sangat ya bisa dibilang kesempatan besar tahun ini bagi kalian angkatan baru Politeknik Transportasi Darat Bali. Dan pengumuman baiknya lagi, Poltrada ini langsung pola pembibitan. Wow, nggak sih? Sekolah baru, pola pembibitan, dan lulus auto PNS. Wow. Tepuk tangan lah. Oke, baik. Itu yang pertama. Jadi Poltrada Bali ini memiliki 2 kampus ya. Yang pertama kampus 1 yang terletak di Tabanan di desa kakak juga sih ya, di desa Samsam. Wow, dekat dengan rumah kakak nanti. Jadi kampus pertama ada di Tabanan dan ini kampus baru terletak di Jalan Cempaka Putih, Desa Samsam, Keramitan, Tabanan, Bali. Kemudian untuk kampus 2-nya ada di Gianyar. Kalian pasti sudah
tahu jalannya di mana, di Batuyang ya, Batuyang nomor 19X, Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, Bali. Kemudian next, untuk sejarahnya ya, sejarah dari Poltrada kalian bisa lihat, dan di sini dari 1988, di mana itu hanya diklat ya, diklat penguji kendaraan bermotor. Kemudian 2002 jadi BP2TD Bali. Kemudian 2006 itu membuka program studi Diploma 2 pengujian kendaraan bermotor. Kemudian 2018 itu pembukaan program studi untuk Politeknik Transportasi Darat Bali, dan 2019 akhirnya menjadi Poltrada Bali atau Politeknik Transportasi Darat Bali. Kemudian untuk visi dan misi. Nah, di sini visinya terwujudnya perguruan tinggi yang profesional di bidang transportasi darat tahun 2019. Kemudian untuk misi yaitu menuju lembaga pendidikan dan pelatihan yang profesional di bidang transportasi darat. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dalam sistem manajemen mutu, menerapkan dan atau mengembangkan IPTEX bidang transportasi darat serta logistik. Wow, kalau kita berbicara logistik itu keren banget loh di transportasi. Pokoknya the best lah. Kakak dulu suka belajar logistik, walaupun autodidak ya, tapi suka baca-baca. Oke, next, melaksanakan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat dan logistik yang berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian, mensinergiskan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi dalam implementasi keilmuan di bidang transportasi darat dan logistik di Indonesia. Kemudian yang terakhir, meningkatkan tata kelola lembaga yang mandiri, yang transparan, akuntabel, dan efisien. Nah, itu visi dan misi dari Poltrada Bali. Keren ya. Kemudian ini merupakan prodinya ya. Prodi yang pertama yang diperkenalkan adalah Diploma 3 Manajemen Logistik. Seperti yang kakak sudah bilang, logistik itu keren banget lah. Kalian harus masuk pokoknya. Harus daftar. Wow, the best nih logistik. Baik, yang pertama menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang manajemen logistik dengan mempelajari tentang supply chain management, kemudian warehousing safety, dan instalasi logistik. Wow. Kemudian profil lulusan sebagai perencana rute dan keselamatan angkutan logistik. Kemudian ada juga keselamatan pergudangan. Wow. Mantap lah. Kemudian syaratnya, nah kalian nih yang kakak bilang di awal, untuk jurusan IPA atau IPS, SMA atau MA, ataupun juga paket C IPA atau IPS itu bisa mendaftar. Kemudian untuk jurusan SMK, itu jurusan teknik industri, akuntansi dan keuangan, kemudian ketenaga listrikan, teknik mesin, teknik otomotif, teknik elektronika, teknik komputer, dan informatika. Nah, itu bisa mendaftar Diploma 3 Manajemen Logistik. Oke, next. Kemudian kompetensi lulusan, jadi ini yang kalian dapat nanti apabila kalian sudah lulus ya. Dan yang kalian dapat, yang pertama, mampu menangani pekerjaan dan permasalahan distribusi, transportasi, warehousing, kargo, dan shipping. Kemudian ada inventory, ada purchasing, ada procurement, ada goods inspection, ada layanan informasi logistik, ada layanan pelanggan, dan ada perdagangan internasional. Ya kalian bisa lihat lah. Kemudian mampu menangani pekerjaan dan permasalahan administrasi, klaim angkutan barang, kemudian prosedur dan ketentuan perpajakan, kepabeanan. Wow, ada kepabeanan juga ya. Wah, mantap. Kemudian prosedur ekspor impor dan perdagangan internasional serta perhitungan risiko dan asuransi. Keren sih. Kemudian menentukan cara ekspor, water konsinyasi, kemudian serta hubungannya dengan perbankan. Kemudian ada identifikasi dan klarifikasi barang untuk nilai cukai, mengetahui larangan dan batasan eksim, menentukan, melaksanakan dan mengevaluasi jasa angkutan, memilih dan melaksanakan jasa asuransi serta kepengurusannya. Nah, ini nih, STAN tahun ini nggak buka, tapi bagi kalian yang sangat-sangat pengen tahu tentang bea cukai dan logistik tentunya,
bisa daftar di sini karena kakak juga baru baca ya, baru baca dan baru tahu untuk kompetensi lulusannya cukup luas, setara dengan diploma 3. Maksudnya sekelas diploma 3 manajemen logistik itu udah wow banget gitu loh, sampai mengetahui ya. Kalian bisa bacalah di sini, kakak udah tampilkan. Dan kalian yang mungkin pupus harapannya di STAN, kakak saranin bisa masuk ke prodi diploma 3 manajemen logistik karena mirip banget. Oke, next. Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Nah, di sini Diploma 3 menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang transportasi jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dengan kualitas pelayanan nasional serta internasional. Wow. Kemudian untuk profil lulusan sebagai analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyusun dokumen andalalin, road safety audit, surveyor lalu lintas. Wow. Ini pelajaran kakak diploma 4. Mantap. Keren. Adik kakak harus masuk ini. Tahun depan tapi. Kemudian untuk syarat SMU MA IPA, kemudian paket C IPA, IPS nggak bisa ya. Kemudian SMK untuk jurusan teknologi konstruksi dan properti, teknik geometrik dan geospasial, kemudian ketenaga listrikan, kemudian teknik mesin, teknik otomotif, teknik elektronika, teknik komputer dan informatika, teknik telekomunikasi. Nah, itu untuk syarat dari pendidikan terakhir untuk D3 Manajemen Transportasi Jalan. Kemudian untuk kompetensi lulusan, nah ini ya kakak sedikit mirip dengan kakak lah diploma 4-nya. Mampu menangani pekerjaan dan permasalahan transportasi jalan, kemudian mampu menangani pekerjaan sebagai perencana jaringan jalan, kemudian mampu menganalisis pengaruh dan dampak dari transportasi terhadap tata guna lahan, kemudian mampu mempertahankan tata guna lahan sebelum dan sesudah pengembangan jaringan transportasi, kemudian mampu melakukan penyusunan serta penilaian, memberikan masukan serta mengevaluasi sebuah dokumen dari andalalin atau analisis dampak lalu lintas, kemudian mampu merencanakan dan mendesain penempatan serta pemilihan rambu, marka serta traffic light suatu jaringan jalan, kemudian mampu bekerja atau mengisi posisi tenaga ahli transportasi jalan baik di Dinas Perhubungan kota ataupun kabupaten seluruh Indonesia maupun Kementerian Perhubungan. Nah, itu udah umum lah, udah mantap banget itu. Kemudian kita harus mengenal juga Diploma 3 Teknologi Otomotif. Nah, di Diploma 3 Teknologi Otomotif ini menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang otomotif dan pengujian kendaraan bermotor. Penguji kendaraan bermotor. Nah, ini ibaratnya nama lain dari PKB ya, sekarang menjadi D3 Teknologi Otomotif. Kemudian untuk syarat SMU atau MA atau SMA IPA, kemudian paket C IPA. Untuk SMK untuk jurusan ketenaga listrikan, teknik mesin, teknik otomotif, teknik elektronika, teknik komputer dan informatika. Kemudian lanjut. Nah, untuk kompetensi lulusan ini sama seperti PKB ya. Mampu memeriksa dan menguji komponen atau bagian dari kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan. Kemudian mampu mengajarkan pelajaran teori dan praktek pengujian kendaraan bermotor, mampu melakukan perencanaan, pengaturan manajemen dan evaluasi kendaraan di jalan, kemudian mampu mengetahui dan mengenali cara kerja serta fungsi dari komponen atau bodi kendaraan, kemudian mampu merakit komponen-komponen atau bodi kendaraan bermotor secara aman. Kemudian mampu mengimbangkan berat kendaraan bermotor, mengukur dimensi kendaraan bermotor, serta menentukan batas maksimal muatan yang boleh diangkut, serta mampu menghitung kemampuan daya angkut maksimal muatan sumbu terberat, serta jumlah berat yang diizinkan bagi kendaraan bermotor sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Kemudian berikut fasilitasnya. Wow. Jadi untuk fasilitas nggak usah diragukan ya, karena kampus ini baru dibangun yang kakak bilang tadi di Samsam itu, kampus barunya, kampus 1. Jadi tentu kalian akan mendapatkan fasilitas yang maksimal. Yang pertama ada lab CBT, kemudian library atau perpustakaan, kemudian ada lab komputer, ada classroom, ada workshop atau bengkel, dan juga di sini ada workshop untuk PKB ya. Kemudian kita lihat
Ada juga simulator, ada beberapa simulator ya, simulator motor, simulator mobil, kemudian ada workshop untuk lalu lintas ya, ini untuk manajemen ya. Yang tadi kakak bilang, kemudian ada klinik, ada fitness center, dan ada sport field ya. Tentu itu udah biasa lah di sekolah perhubungan. Kemudian di sini yang kalian dapatkan untuk aktivitasnya tentu pelajaran teori di kelas, ada pelajaran praktek, dan kalian bisa lihat di pojok bawah itu juga ada drum band ya, drum band dari ketarunaan, itu biasa lah.